Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya, baik yang ada di sini maupun yang tidak ada di sini. Salam sukses luar biasa. Alhamdulillah kita jumpa kembali dengan kami Sunarto. Hari ini kami akan memberikan pelajaran tentang sholat istikharah. Langsung aja kita baca hadisnya. Babu maja'a fi sholatil istikharah. Babnya apa-apa yang menerangkan di dalam sholat istikharah. Sholat istikharah itu adalah sholat untuk memilih. Manakala kita mendapatkan suatu perkara yang di situ kita tidak tahu perkara itu baik atau tidak nantinya, ini kita ada pelajaran yang namanya sholat istikharah, sholat untuk memilih mana yang terbaik untuk kita jalani, mana yang terbaik perkara tersebut sehingga kita bisa mengetahui yang baik itu kita lanjutkan dan yang tidak baik kita tinggalkan. Nah, ini kita tidak tahu dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk supaya kita bisa sholat istikharah. Dengan sholat istikharah nanti kita akan ditunjukkan oleh Allah melalui dari kemantapan hati atau bisa juga dari petunjuk-petunjuk yang lain, isyarat-isyarat yang lain yang menunjukkan bahwasanya perkara yang kita pilih ini memang benar-benar sudah sesuai dengan kita, memang benar-benar mendapatkan kebaikan dari Allah. Itulah nanti Allah akan yang menunjukkan setelah kita mengerjakan sholat istikharah. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain, tidak rugi orang yang istikharah dan tidak rugi orang yang bermusyawarah. Artinya kalau kita sholat istikharah, kita akan mendapatkan petunjuk langsung dari Allah yang baik kita kerjakan. Kalau memang tidak baik, tidak kita kerjakan. Dan tidak rugi orang yang bermusyawarah. Yang bermusyawarah itu akan mendapatkan suatu keputusan-keputusan yang brilian, suatu hasil keputusan yang sudah disepakati bersama, yang di situ banyak pemikiran-pemikiran dari beberapa orang yang ikut memikirkan dari suatu masalah atau suatu perkara. Dan akhirnya mendapatkan sebuah keuntungan. Orang yang istikharah juga mendapat keuntungan, mendapatkan kebaikan yang petunjuk dari Allah. Kita bisa menentukan kepastiannya. Kita bisa menentukan memilih masalah yang kita tidak tahu apakah itu baik atau tidak. Ini namanya sholat istikharah. Kita baca hadisnya. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdurrahman ibnu Abil Mawali an Muhammad ibnul Munkadir an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma qala berkata Jabir. Ini Jabir menceritakan tentang keadaan Rasulullah. Qala berkata Jabir, karena ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuna istikharah, yu'allimuna mengajari padaku Jabir al-istikharah, salat istikharah. Jadi Rasulullah mengajarkan salat istikharah kepada Jabir fi umuri di dalam perkara. Kama yu'allimuna sebagaimana mengajari padaku Jabir surat minal Quran, mengajarkan surat dari Al-Quran. Seperti halnya Nabi mengajarkan ngaji tentang Al-Quran. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Jabir tentang sholat istikharah. Yaqulu
Sabda Nabi, idza hamma, ketika sengaja, ahadukum, salah satu kamu sekalian, al amri, pada perkara. Maksudnya kalau kita menjumpai suatu perkara yang di situ kita belum tahu kepastiannya, kebaikannya, fal yarka ini min goril farido. Fal yarka, maka supaya sholatlah, supaya rukuklah, maksudnya supaya sholatlah, ini 2 rakaat min goril farido, dari selain yang wajib. Maksudnya sholatlah 2 rakaat, bukan sholat wajib, ya, sholat istikharah. Sumal yakul, kemudian berdoalah setelah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoalah. Ya. Jadi sholat istikharah itu ya, sholatnya 2 rakaat, ya, niat sholat istikharah. Nah, kemudian setelah sholat istikharah, ya kita dianjurkan untuk supaya berdoa khusus, doa khusus untuk sholat istikharah. Doanya, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adim fa innaka taghfiru wa la aghfiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hada titik-titik itu perkara, ya. Perkara ini bisa perkara suatu pekerjaan, atau bisa juga perkara ini diartikan masalah-masalah yang mungkin kita sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan ingin mengetahui teman kita, ingin mengetahui calon kita untuk nantinya dijadikan sebuah pasangan suami istri. Nah, ini kita tidak tahu baik atau tidak, ini kita minta petunjuk dari Allah. Perkara ini maksudnya nama orang. Khairul li fi dini wa ma'asi wa akibati amri faqdur huli wa yasir huli summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadal amro titik-titik saruli fi dini wa ma'asi wa akibati amri wa wasrifu anni wasrifni anhu waqtul liyal khairu haisukana summa ardini. Ini doanya cuman sampai di situ. Nah, sekarang artinya, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku astaghfiruka, minta astaghfiruka, minta pilihan, ya, minta pilihan aku padamu bi ilmika, dengan ilmumu, wastagdiruka, dan minta kepastian, ya, kepastian padamu bi qudratika, dengan kepastianmu. Wasaluka, dan minta aku padamu min fadlika, dari min fadlikal adim, dengan keutamaan kau yang agung. Sebab fa'innaka, sesungguhnya kau takdiru, dat yang maha menakdirkan, wala akdiru, dan tidak bisa menakdirkan aku. Engkau adalah dat yang maha memastikan dan saya tidak bisa memastikan. Wa ta'lamu, dan mengetahui, wa ta'lamu, dan mengetahui engkau Allah, wala a'lamu, dan tidak mengetahui aku. Engkau yang maha mengetahui dan saya tidak tahu perkara ini nanti baik atau tidak, engkau yang maha tahu. Wa anta alamul ghuyub, wa anta, adapun engkau alamul ghuyub, dat yang maha mengetahui al ghuyubi, pada beberapa barang yang gaib, barang yang samar, barang yang tidak tahu. Jadi Allah itu maha mengetahui dengan barang-barang yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu an hadzal amro. Allahumma, ya Allah, in kunta, jika ada engkau ta'lamu, mengetahui an hadzal amro,
Ya, sesungguhnya ini al-amro, perkara. Ya, perkara ini bisa disebutkan namanya. Misalkan namanya si fulan, ana hadal si fulan. Misalkan namanya Zulekha, ya, sebutkan namanya Zulekha, atau misalkan namanya kalau laki-laki itu Budi, ya, disebutkan namanya Budi, atau suatu pekerjaan mungkin kita mau masuk suatu perusahaan dipakai atau tidak, kita minta petunjuk dari Allah. Nah, itu disebut nama perusahaannya. Misalkan perusahaan, contohnya perusahaan apa namanya PT PT titik-titik ya, atau PT Garuda, atau PT Pelindo, atau PT apa ya, itu sebutkan aja di situ kalau itu memang sebuah perusahaan. Kita minta petunjuk perusahaan ini baik atau tidak bagiku. Khairul li, baik bagiku, fitini, di dalam agamaku. Apakah ini baik di dalam agamaku? Wa ma'asi, dan penghidupanku. Apakah ini baik untuk penghidupanku? Wa akibati, dan akibatnya perkara. Akibatnya perkara itu setelah masuk di suatu perusahaan tersebut, nah ini apakah kemudian baik atau tidak untukku, ya. Atau setelah kita melangsungkan suatu pernikahan, apakah ini baik atau tidak untukku, akibatnya perkara setelah kejadian. Kalau memang ini baik bagiku, baik bagi agamaku, dan baik bagi penghidupanku, dan juga baik bagi akibatnya perkara, faktur huli, maka semoga menakdirkan engkau pada perkara li padaku. Semoga engkau menakdirkan atau memastikan, ya. Semoga kau menjadikan, ya. Semoga kau berikan petunjuk. Wa yasir huli, dan semoga memudahkan li padaku. Jadi dimudahkanlah ya Allah, ya kan. Dan takdirkanlah ya Allah kalau memang ini baik bagi agamaku, baik bagi penghidupanku, dan baik bagi akibatnya perkara. Summa barik li fihi, summa kemudian barik li fihi, semoga engkau memberikan barokah padaku fihi, di dalam perkara, di dalam apa namanya yang membingungkan, ya, atau yang belum diketahui perkara tersebut, atau kalau nama orang ya di dalam orang tersebut, kalau nama suatu company ya nama company tersebut. Ini seandainya baik, maka saya tunjukkanlah kepastiannya, dan mudahkanlah dan barokahilah. Jadi kalau memang sudah istikharah, ya nanti kita akan ditunjukkan oleh Allah, ya, oh ini baik, ya. Kalau sudah istikharah, kita akan dimudahkan oleh Allah, ya. Kalau memang itu memang baik, ya kita minta supaya Allah memberikan kebarokahan. Wa in kunta ta'lamu an hadal amro, titik-titik. Jadi bisa nama orang, bisa nama company. Wa in kunta, dan jika ada engkau ta'lamu mengetahui an hada, sebenarnya ini si fulan atau nama perusahaan, saruli, jelek bagiku. Ya, seandainya ini jelek bagiku, fitini, di dalam agamaku, wa ma'asi, dan penghidupanku, wa akibati amri, dan akibatnya perkara, fasrifu anni, maka palingkanlah pada perkara anni, dariku. Ya, Mas, artinya semoga kau palingkan perkara tersebut dariku. Artinya kita dipaling, orang tersebut dipalingkan, ya. Dipalingkan artinya nggak mau, orang tersebut nggak mau kepadaku. Kalau memang ini perkara ini memang jelek bagiku, dan bagi agamaku, dan bagi penghidupanku, dan akibatnya perkara, maka palingkanlah perkara tersebut padaku. Artinya kita orang tersebut ditolak, dipalingkan. Wasrifni anhu, dan palingkanlah aku anhu, dari perkara, dan aku juga semoga kau palingkan dari perkara tersebut. Jadi yang perkara itu memalingkan kepalanya, dan kita sendiri juga memalingkan kepalanya. Kalau memang ini jelek bagiku,
bagi agamaku, bagi penghidupanku, dan bagi akibatnya perkara. Jadi kalau sudah istikharah, kalau memang itu memang tidak baik bagi kita, dari baik agama kita, dari penghidupan kita, dan akibatnya perkara, maka akan dipalingkan kedua-duanya. Jadi akhirnya tidak ada yang disakiti, karena mereka sudah mempunyai pilihan sendiri-sendiri. Waqdurli, dan semoga memastikan li padaku khairo pada yang baik, haisu di mana karena ada, dan semoga engkau memberikan kepastian yang baik sehingga saya bisa mengetahuinya di mana saja ya. Summa artini, kemudian semoga engkau memberikan, summa artini semoga meridhoi engkau nih padaku. Semoga setelah itu juga engkau semoga meridhoi kepadaku. Nah, ini doanya sampai di situ. Aku ada bersabda Nabi Yusami, ya, Yusami menetapkan Allah hajatahu pada hajatnya orang. Akhirnya artinya itu hajatnya orang itu ditetapkan oleh Allah. Artinya diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau itu baik ya kita akan diberikan petunjuk ya. Setelah istikharah biasanya yang dari ragu-ragu menjadi mantap ya. Yang dari tidak senang akhirnya bisa menjadi senang. Kalau itu memang di kehendak Allah memang baik. Kalau memang itu jelek, nah dari yang kita senang menjadi tidak senang, dari yang mantap ya menjadi kita jadi ragu-ragu diri. Jadi hatinya itu ada suatu keraguan. Nah itulah sinyal dari Allah tentang perkara tersebut. Bisa jadi dari alam mimpi, tiba-tiba kita mimpi digigit ular, Bang. Mimpi digigit ular, biasanya kalau orang mimpi digigit ular katanya baik ya kan. Atau kita tiba-tiba mimpi mendapatkan durian runtuh ya. Nah, ini tanda-tanda kebaikan ini ya. Tiba-tiba kok dapat durian, atau kita tiba-tiba kita mimpi dikejar-kejar sama orang mau dicelakain kita, wah ini tanda-tandanya nggak baik. Kita mimpi dikejar-kejar orang bawa parang, bawa golok, bawa celurit, aduh bangun-bangun kita tengah-tengah ya kan, tengah-tengah karena ketakutan. Nah, itu salah satu tanda, oh ini berarti ini nggak baik, jangan diteruskan kalau begitu. Tapi kalau memang baik tandanya, nah itu nanti akan diberikan kepastian. Nah, itulah manfaat dari kita sholat istikharah. Tidak rugi orang yang sholat istikharah, dan tidak rugi orang yang bermusyawarah. Nah, itulah sedikit dari kami pelajaran tentang pengetahuan tentang sholat istikharah. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan Allah memberikan manfaat dan barokah. Insyaallah nanti kita sambung kembali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.